Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kepada kita, menganugerahi kita usia serta kesehatan, dan mensyukurinya dalam bentuk pengamalan, insyaallah termasuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadiran kita di majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Para jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan surat Al-Ghasyiyah ya. Menandakan bahwa surat ini ya sangat penting untuk kita renungi Al-Ghasyiyah ini. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya berulang-ulang dibaca, bahkan begitu pentingnya sampai-sampai dibacakan pada saat orang-orang kumpul gitu. Kan Jumat itu salatnya ya berkumpul semuanya, tidak masing-masing. Orang banyak berkumpul, bacakan surat ini gitu. Begitu pula ketika salat Id. Ya. Di dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa kata Nu'man bin Bashir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bisabbihisma rabbikal a'la wal ghasyiyah fi salatil 'idi wa yaumil jum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Kapan? Pada salat Id dan salat Jum'ah. Di dalam hadis lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati ma'a suratil jum'ah bima kana. Bima itu dengan apa? Dengan apa lagi gitu. Bima dengan apa lagi? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil jum'ah ma'a suratil jum'ah. Dengan apa lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat Jumat itu beserta surat Jum'ah. Maksudnya di samping surat Jum'ah yang dibaca, dengan apa lagi, surat apa lagi? Maka Rasul menjawab, hal ataka haditsul ghasyiyah, dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi mungkin rakaat pertama surat Jum'ah, rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Karena di dalam surat ini isinya itu mengingatkan kita semua melalui
melalui Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan satu pertanyaan kepada Muhammad, maksudnya untuk disampaikan kepada kita selaku umatnya tentang hari kiamat gitu, supaya selalu ingat, minimal sepekan sekali diingatkan gitu tuh, bahwa keindahan dunia ini satu saat akan ditinggalkan. Kemewahan dunia ini pada saatnya nanti hancur. Rumah yang mewah hancur, ya, kendaraan yang mewah juga hancur, semuanya hancur, termasuk manusianya juga musnah. Apa maksudnya? Ya berhenti dari kehidupan gitu. Pada hari itu disebut al-ghasyiyah itu gitu. Supaya selalu ingat. Ya. Dan pada saat itu hanya ada dua kelompok manusia. Yang satu kelompok termasuk wujuhu yauma idin khashi'ah. Itu. Kelompok yang satunya lagi wujuhu yauma idin na'imah. Itu dua kelompok itu. Kelompok wujuhu yauma idin khashi'ah. Ya. Jadi ini juga mengingatkan supaya ketika hidup dalam dunia itu dia karena orang terhormat, kemudian orang lain menundukkan kepada kita, tunduk kepada kita, nanti pada saatnya siapapun orangnya, baik rakyat biasa maupun pejabat, semuanya tunduk dalam kehinaan, ya, khasyiah itu tunduk dalam kehinaan karena amal perbuatannya yang senantiasa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah agama misalnya. Tunduk, khasyiah. Yauma idzin khasyiah. Kemudian yang satu kelompok lagi wujuhu yauma idzin na'imah. Itu kelompok wajah-wajah yang berseri-seri. Yang berseri-seri. Yang khasyiah tadi jalurnya adalah neraka, ya. Tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Di neraka itu disediakan minuman, makanan disediakan. Tapi minumannya tusqa min ainin aniyah. Ya. Berupa mata air yang panas. Makanannya laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Buah yang berduri dan berbau busuk makanannya itu. Yang tidak mengenyangkan, tidak membuat gemuk, laisa lahum la yusminu wa la yughni min ju'. Sedangkan kelompok yang satunya lagi yang wujuhu yauma idzin na'imah, itu kelompok yang berwajah yang berseri-seri. Karena apa? Lisa'yiha radiyah. Karena usahanya waktu di dalam dunia, amalnya itu membuat dia puas. Kenapa? Karena amalnya amal soleh. Sementara amal yang wujuhu yauma idzin khasyiah tadi, amalnya hanya membuat dia payah, amilatun nasibah. Di dunia payah, ketika hari kiamat celaka gitu. Itu beda, jauh beda. Yang na'imah, yang berseri-seri, itu merasa puas, lisa'yiha radiyah, karena usahanya, amalnya yang membuat dia puas, ridho dia dengan apa yang dia usahakan, dia amalkan. Dan jalurnya fi jannatin aliyah, di surga yang sifat-sifatnya sudah disebut juga di sini, la tasma'u fiha laghiyah. Di surga itu tidak ada suara-suara yang tidak berguna itu. Tidak ada mendengar suara-suara yang membuat dia jengkel.
Tidak ada suara-suara yang membuat dia sakit hati. Di surga itu tidak ada. Tidak ada terdengar suara-suara yang bikin dia tidak enak. Nah, kalau orang kafir Quraisy Mekah belum juga meyakini tentang adanya hari kiamat, karena bayangannya itu kalau sudah meninggal, sudah mati, apalagi kematiannya sudah ratusan tahun, sudah jadi tulang belulang, bahkan sudah jadi tanah, kok masa ia bisa dihidupkan kembali gitu? Bagaimana kok bisa tulang belulang bisa dibangun kembali, bisa dihidupkan kembali? Makanya di surat Yasin itu di hampir ujung itu mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang sudah hancur gitu? Qul, sampaikan oleh engkau Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan adalah yang menghidupkan di awal kali, di kali pertama. Itu. Pertama menciptakan sana mampu, apalagi ciptaan ulang gitu. Menciptakan pertama kali kuasa, apalagi menciptakan ulang. Yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Maka kemudian sebagai alat bantunya supaya bisa mengarahkan dia meyakini adanya hari kiamat yang nanti dibangunkan kembali orang-orang yang sudah mati itu, maka diperintahlah mereka itu supaya melihat ciptaan Allah yang dilihat sekarang. Nah, orang-orang Arab yang sering dilihat itu onta ketika itu. Sehari-harinya melihat onta. Dan onta itu banyak kelebihan. Maka ayat ini merintah kepada mereka itu yang kurang yakin adanya hari kiamat, yang kurang yakin adanya kebangkitan, dihidupkan kembali orang-orang yang sudah wafat, disuruh memperhatikan tentang ciptaan Allah, antara lain lihat tuh onta. Afala yanzuruna ilal ibil. Ibil itu onta. Ya. Kaifa, bagaimana, khuliqat, onta itu diciptakan. Ya, ibil. Jadi onta itu salah satu kelebihannya, makanya suruh lihat onta. Onta itu bukan hanya bisa dimakan, tapi juga bisa dijadikan kendaraan. Bisa jarak jauh, tidak mudah lelah. Ya. Bukan hanya dikendarai jarak jauh, tapi juga dijadikan beban angkutan. Bukan hanya ditunggangi manusia, tapi barang-barang di situ. Onta itu, kalau misalnya sapi kan cuma bisa untuk makan, kalau untuk dijadikan kendaraan nggak bisa. Onta itu begitu. Kemudian ada hal-hal lain seperti di matanya ada 2 lapis bulu mata katanya gitu. 12 bulu mata. Maksudnya melindungi pasir itu kan, di sana kan gurun pasir kan. Apa tuh? Kan kalau diinjak kan ngebul gitu ya, ngebul itu. Nah, maka begitu ada debu yang terbang itu, langsung si bulu matanya itu nutup, melindungi pasir-pasir itu. Termasuk di hidungnya juga dilingkari bulu-bulu. Bahkan di telinganya, di telinga itu, kalau pasir, debu itu banyak, nah katanya si daun di telinganya itu bisa nutup, jadi melindungi melindungi lubang telinganya itu, nutup begitu, nutup nempel ke badannya, ke tubuhnya. Kakinya juga melebar kayak sepatu.
Jadi kan para pasir itu kan apa namanya, empuk itu mungkin ya. Jadi kalau nancep itu jalannya nggak bisa cepat. Nah, tapi unta itu oleh Allah dikasih apa, telapaknya itu agak melebar gitu, sehingga nggak mudah ngebelbes gitu, bisa jalan cepat. Kan biasanya makanya orang kalau bikin tenda lah, tenda itu bawahnya dikasih kayak sepatu gitu supaya tidak ngebes gitu. Nah, itu kaki onta seperti itu. Kemudian tahan haus saat musim panas. Konon katanya kalau makanannya itu daun-daun basah bisa tahan 2 bulan tidak hausnya itu. Kalau daun-daun kering ya 2 pekan. Tapi cukup lumayan tahan. Ya. Bisa menyimpan menyimpan air gitu. Dan nyimpannya itu bukan di lambung. Nyimpannya itu di sela-sela badannya. Di sela-sela badan tersimpan. Makanya kalau lama nggak ada makanan, setelah 2 bulan misalnya, ngurus sampai 1/3 berat badannya. Nah begitu dapat air, minum banyak, spontan nggak, malah lagi gemuk lagi gitu. Si onta itu nggak lama prosesnya, gemuk lagi. Ini kelebihan begitu. Artinya makhluk Allah seperti itu siapa yang menciptakan itu tuh gitu. Betapa Allah Maha Kuasa, supaya dia orang yang kurang percaya tentang kiamat itu kemudian oh iya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Maha Kuasa termasuk Allah Maha Kuasa menghidupkan orang-orang yang sudah wafat. Itu termasuk Allah membangunkan kembali manusia semuanya yang telah wafat, dibangunkan kembali untuk dimintai pertanggungjawabannya. Itu. Maka afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala ini Bapak Ibu sekalian, ini 3 huruf, 3 kalimat di afalanya. Afala. A-nya ini kalau terjemahkan apakah. Apakah mereka tidak memperhatikan? Itu bahasa terjemah bebasnya, bahasa Indonesianya. Afala yang duruna. Apakah merekanya ada di sini nih, merekanya nih. Yang duruna itu mereka memandang, memperhatikan. Nah, dari nazoro dari nazoro melihat, memandang. Beda dengan ro'a. Kalau ro'a melihat dengan mata, melihat asal melihat saja. Tapi kalau nazoro melihatnya itu melihat kemudian direnungkan, difikirkan. Nazoro itu melihat, memandang, dipikirkan sampai ada pelajaran apa di situ. Itu nazar. Ya. Nah, bedanya dengan melihat seperti ro'a. Nazar ya. Ada bahasa kita manzor. Jadi manzor itu ya mungkin dari sini manzor itu ya. Manzor kan. Kalau diarabkan manzor itu manzor. Dari nazoro. Ini nunnya, zo-nya, ya ro-nya. Jadi manzor itu bukan sekedar ngelihat ini doang, sambil diperhatikan, dinilai, kalau salah ditegur gitu kan. Manzor itu tugasnya manzor. Pandangan yang menilai, mengambil pelajaran sampai ada kesimpulan bahwa orang ini kerjanya bagus nih, ini kurang bagus nih, gitu. Nanti kalau ada proyek lagi dipakai lagi nih, bagus nih kerjanya itu, karena dia melihat, memperhatikan. Yang duruna ilal ibili, ya, kaifa khuliqat, bagaimana
unta itu diciptakan, ya tadi itu penjelasannya. Kemudian wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya, menggunakan waw. Menggunakan waw. Jadi waw itu fungsinya begini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, wa ilas samai. Nah, ada waw. Wa. Ini waw ataf, penghubung. Ini dihubungkan ke sini nih. Dihubungkan ke sini. Jadi kalau ini afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ini juga dan afala yanzuruna ilas samai kaifa rufi'at. Itu. Jadi menghubungkan kalimat sebelumnya yang juga sama. Nah, kalau kepada unta itu menyuruh supaya mereka itu memperhatikan, memandang juga kepada langit, bukan hanya melihat begini, tapi suruh memandang, perhatikan, ya, sampai ada pelajaran betapa yang menciptakan langit ini begitu kuasanya, begitu kuasanya yang menciptakan langit. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Kaifa rufi'at. Itu. Jadi di sini nih berarti wa afala yanzuruna ilas samai kaifa rufi'at. Dan terus seterusnya wa ilal jibali kaifa nusibat, sama. Wa afala yanzuruna ilal jibali kaifa nusibat. Ya. Terus sampai wa ilal ardi kaifa sufihat. Ya. Karena di padang pasir itu kan tidak banyak penghalang yang bisa memandang orang ke langit. Langit. Ada apa di langit itu? Di langit itu ada bintang segala macam, dan bintang itu bisa dijadikan pedoman untuk petunjuk arah. Makanya di surat An-Nahl itu dikatakan wa bin najmi hum yahtadun. Wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang itu mereka bisa mengambil petunjuk arah jalan. Wa ilas samai kaifa, bagaimana langit ditinggikan. Ya. Segitu lebarnya tidak kelihatan ada tiang-tiangnya kan? Tidak tiangnya. Tapi tidak roboh, tidak jatuh gitulah, tidak jatuh. Tidak kena tiang-tiang, tidak jatuh. Nah, itu menunjukkan Allah Maha Kuasa. Karena langit itu juga makhluk, diciptakan. Kalau diciptakan berarti ada penciptanya, bukan terjadi dengan sendirinya. Gitu. Maka akan sampai kepada betapa kuasa, maha kuasanya Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal ardi kaifa sufihat. Wa ilal jibali, dari langit sudah memandang gunung kaifa nusibat. Gunung bagaimana nusibat, ditancapkan hingga fungsinya kita menjadi paku, ya, paku bumi, sehingga tidak goncang buminya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, terus suruh memandang bumi. Wa ilal ardi kaifa sufihat. Kaifa sufihat. Dalam Al-Quran hanya di sini ada kalimat sufihat, hanya di surat ini, satu-satunya kalimat yang hanya satu, sufihat. Satu Al-Quran itu sufihat. Bumi bagaimana sufihat itu dihamparkan.
sehingga manusia bisa berjalan dengan nyaman, bisa berjalan dan kemari. Nah, jadi tujuannya suruh memandang itu ini fadzakir. Tujuannya itu zakir. Fadzakir. Fa maka, fa-nya itu maka. Zakir ini amar. Zakir dari zakar, zakaro. Ya. Zakaro yuzakiru zakir. Ya. Jadi satu akar katanya asalnya dengan zikir. Zikir. Ingatkanlah engkau. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini khitabnya kepada Nabi Muhammad dari awal juga. Hal ataka, belum datangkah kepada engkau Muhammad, kaknya itu hadisul ghasyiyah. Hadis itu di situ maksudnya bukan hadis sumber hukum, hadis dengan Al-Quran. Hadis maksudnya kejadian, peristiwa. Hadis itu peristiwa. Ya. Hadisul ghasyiyah. Tulisannya sama, hadis. Maksudnya peristiwa. Ya. Al-ghasyiyah. Nah, karena ini khitabnya kepada Nabi Muhammad, hal ataka, tanya Muhammad, maka zakir, ingatkan kepada engkau Muhammad. Seorang-orang itu termasuk kita ini supaya selalu ingat kepada nanti adanya hari kiamat ini. Yang orang di situ hanya ada dua macam. Satu orang yang khosyi'ah, tunduk sambil merasa hina di hadapan Allah. Kemudian tunduk hina itu dari bahasa orang rumasa karena amalnya banyak yang salah itu. Merasa bahwa dirinya dalam hidupnya itu banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka begitu datang kiamat, dia merasa begitu sehingga tunduk dalam kehinaan. Nah, itu satu kelompok. Kelompok yang lain, wujuhu yaumaidin na'imah, berseri-seri. Karena apa berseri? Karena menikmati amal soleh yang dilakukan kita di dunia, termasuk pengajian ini. Ini kan amal soleh ini. Sekarang nggak kerasa apa sih yang hadir dalam pengajian dan yang tidak hadir. Nanti kerasa betapa nikmatnya dulu waktu hidup di dunia ikut pengajian gitu. Ini hasilnya sekarang ini gitu tuh. Membuatnya berseri-seri lisa'yiha radiyah, karena amalnya itu, usahanya itu membuat dia puas, radiyah, puas. Ya, puas. Nah, maka kemudian di sini Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan apa yang disampaikannya kepada umatnya terjadi dua macam tadi itu. Tidak semuanya berseri-seri. Ada yang khosyi'ah. Tidak semuanya na'imah. Ada yang khosyi'ah. Maka Nabi Muhammad kepengennya semuanya ini, semua itu na'imah. Tapi kok ada yang khosyi'ah. Maka Allah menghibur Muhammad, zakir, perintahnya ingatkan mereka itu. Tapi kemudian hasilnya apa? Innama anta mudzakir, kata Allah. Innama itu adat hasr. Innama itu adat hasr. Hasr itu kalimat yang membatasi, hanya, tiada yang lain. Tapi ada kesungguhannya. Dari inna itu kan sungguh, tapi dia ditambah dengan ma, jadi kesungguhan yang merupakan pembatasan. Sungguh hanya, begitulah. Sungguh hanya
anta mudzakir, anta engkau Muhammad mudzakir, hanya sebatas memberi peringatan, memberi ingat, artinya hasil bukan bagianmu Muhammad gitu. Jadi adanya umatnya yang khasyiah itu jangan membuatmu kemudian bersedih hati. Seakan-akan Allah menyatakan itu urusanku. Ada yang ikut ajaranmu, ada yang menolak urusanku. Tapi tugasmu hanya mudzakir. Mudzakir. Nah, jadi perintahnya zakir, kemudian orangnya itu disebut mudzakir. Lupa saya udah waktunya udah habis ya Pak. Itu. Jadi tugas Nabi Muhammad itu hanya memberikan. Maka sampai kepada kita pun yang membawakan ajaran Nabi Muhammad tugasnya memperingatkan. Tugasnya mau didengar mau tidak, urusannya itu bukan urusan yang menyampaikan. Yang menyampaikan pengajian, tugasnya menyampaikan pengajian. Yang ikut ini adapun menolak atau ngantuk atau apa, bukan urusan kita. Kita menyampaikan. Nanti pulang dari sini mau ikut apa yang disampaikan atau mau menolak, itu bukan urusan yang memberikan materi, bukan. Yang pemberi materi itu menyampaikan. Nabi Muhammad itu tugasnya mudzakir, ya. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah jam 6. Ada yang disampaikan? Kita Kita buka tanya jawab. Walaupun tidak menjamin saya bisa menjawab, Pak. Jawabannya ya bareng-bareng lah gitu. Bareng-bareng jawabannya. Kalau tidak ada ini hampir selesai, tanggung. Nah, innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Lasta itu isinya ini terdiri dari laisa. Laisa itu bukan. Anta itu kamu. Kamunya kepada Muhammad. Laisa itu bukan, anta atau kamu. Jadi lasta itu tanya itu engkau Muhammad bukan atau tidak, ya gitu. Alaihim kepada mereka siapa? Mereka orang-orang yang disampaikan kepada mereka itu ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan ajaran, ya, ajaran. Mereka itu terdiri dari dua kelompok tadi. Nah, itu bukanlah alaihim kepada mereka bimusaitir. Musaitir itu kuasa. Bimusaitir. Semuanya iman gitu. Engkau itu tidak bisa menciptakan keimanan. Ya, kan menghibur Muhammad. Urusan mereka itu mau diingatkan dan tidak, itu bukan kekuasaanmu, gitu maksudnya. Lasta itu bukan kamu yang berkuasa alaihim kepada mereka itu, sehingga mereka semuanya iman, sehingga mereka wujuhu yaumaidin na'imah, semuanya itu bukan kekuasaanmu. Musaitir itu kekuasaan. Illa man tawalla wa kafar, yang memalingkan, yang tidak mau dan mengkufuri, itu bukan urusan kamu. Nah, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka yang berpaling dari ajaran yang disampaikan oleh Muhammad, fayu'adzibuhu, maka yu'adzibuhu, maka yu'adzibuhu, maka yu'adzibuhu, mengazabnya. Yu'adzib itu mengazabnya, dari azaba yu'adzibu, mengazab, hunya itu nya,
Siapa yang mengadab? Allahu. Nah, jadi Allah menjadi subjek ya dari mengadab tadi. Allah mengadabnya. Al-azab al-akbar. Azab al-akbar, azab yang dahsyat. Akbar. Inna ilaina iyabahum. Inna sesungguhnya ilaina kepada kami. Inna sesungguhnya ilaina. Nah, ilaina itu ila dengan nahnu, kepada kami kata Allah. Iyabahum, mereka itu kembalinya. Yang nurut, yang dinurut semuanya kembalinya kepada Allah. Summa kemudian ya, summa kemudian alaina kepada kami, kewajiban kami, alaina urusan kami kata Allah, hisabahum menghisab mereka. Ini menandakan bahwa semua amal perbuatan itu nanti si pelakunya itu akan kembali hanya kepada Allah. Semuanya yang maksiat, yang durhaka, yang taat, yang soleh, semuanya kembali kepada Allah. Ilaina ya bahu. Kemudian summa alaina hisabahum. Kemudian semuanya itu akan dihisab. Hisab, hari perhitungan. Ya. Tidak ada satu orang pun yang lolos dari hisab ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.